Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wadil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama berkumpul kembali di masjid kita dalam rangka untuk salat maghrib berjamaah, dan selanjutnya waktu kita manfaatkan untuk mencoba mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak. Dan materi kita malam hari ini adalah at-tajassus. Salah satu contoh akhlak al-madmumah, akhlak yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-tajassus. Mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, dan mencari-cari kekurangan orang lain. Sebelum kita mulai jamaah sekalian, sama-sama kita buka dan kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajassus, tajassus maknanya tadi mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari aib ya yang dimiliki oleh seseorang. Itu namanya tajassus. Bagaimana tajassus ini dalam pandangan Islam? Paling tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Faqad qala azza min qail fi muhammadin tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tajassus dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, hindarilah kalian kebanyakan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang, janganlah kalian mencari-cari aib atau kekurangan orang. Wala yahtab ba'dukum ba'dha, dan tidaklah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian senang ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, maitan, dalam keadaan ya mati, saudaranya yang sudah mati, fakarihtumuhu, tentu kalian semua akan merasa jijik terhadapnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita umat Islam, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kelemahan orang, mencari aib-aib yang dimiliki oleh seseorang. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan Rasul pun pada awalnya ada satu kesalahan mungkin yang dilakukan oleh Rasul, kemudian langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasul berhenti dari itu, sehingga Rasul digelari menjadi ma'sum, orang yang dipelihara dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dari dosa ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan Rasul tidak jatuh ke dalam dosa itu, tetapi kemudian yang kedua Rasul pernah melakukan hal yang salah, tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan beliau langsung insaf dan langsung memperbaiki diri. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau manusia biasa seperti kita, begitu kita melakukan kesalahan, tidak ditegur oleh Allah, tidak ditegur oleh siapa, yang paling kalau ada yang menegur orang lain. Begitu ditegur oleh orang lain, ya kita merasa benar, ya justru orang lain itu merasa salah. Itulah memang manusia. Makanya manusia yang harus dicamkan bersama adalah al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin yang lain. Satu falsafah dasar yang harus sama-sama kita pahami, bahwa masing-masing kita ini tidak pernah akan tahu sejauh mana kesalahan-kesalahan, sejauh mana kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Justru yang mengetahui kesalahan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan adalah orang lain. Karena itu kita mesti bercermin dengan orang lain. Artinya kalau ada orang lain mengingatkan kita dengan cara yang baik-baik, kalau orang lain memberikan masukan kepada kita dengan cara yang baik-baik, maka disitulah pada hakikatnya kita sedang bercermin ya kepada orang lain. Disitulah kita letaknya cara mengetahui kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama punya kesalahan, sama-sama punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dosanya dikit, ada yang dosanya banyak, tapi enggak ada yang tahu. Yang tahu juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang dosanya dikit seolah-olah banyak ada orang yang dosanya banyak seolah-olah dikit juga ada orang yang dosanya banyak pura-pura nggak punya dosa juga ada. Begitulah memang manusia. Yang jelas masing-masing kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa dan kesalahan. Makanya Nabi katakan kullu bani adama khata'. Setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar semua kita punya peluang dosa, sadar semua kita sama-sama punya dosa, makanya kita nggak usah ngurusin orang lain, tetapi kita ngurusin diri kita sendiri. Jangan kemudian kita ngurusin dosa orang lain, kita mengurusi kesalahan orang lain sehingga kita terlibat dalam tajassus, mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang. Tapi cukup bagi kita mengurusin diri kita sendiri. Karena kalau kita sadar bahwa kita ini punya dosa, maka satu hal yang harus kita lakukan begitu kita tahu kita punya dosa adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya kepada kita, jangan sampai kita tajassus mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang. Bagaimana halnya kalau kemudian kita tahu ternyata si fulan itu punya kesalahan yang tahu kita, sementara ada orang lain yang mencoba mencari kesalahan si fulan tersebut. Apakah kita perlu mengasih tahu kepada orang yang mencari kesalahan itu? Enggak perlu, kita cukup diam saja. Bainana wa bainallah, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita di saat kita tahu bahwa orang lain melakukan dosa,
melakukan kesalahan, tugas kita adalah menutupi aib dan kekurangan orang tersebut. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man satara uyubal muslimin satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia akan menutupi aibnya besok pada hari kiamat. Di saat kita menutupi aib dan kekurangan orang lain, maka di saat itu pula besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib dan kesalahan kita. Lain lagi persoalannya kalau kita ini sedang melakukan seleksi dan kita menjadi satu pansel panitia seleksi. Kita ingin membutuhkan data dan masukan-masukan yang sangat banyak sekali. Maka semua masukan yang ada kita tampung. Kalau ada yang minta, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang tahu kepribadian si fulan, tetapi mohon maaf tidak boleh disampaikan secara terang-terangan, tapi boleh japri saya aja. Nggak perlu di-share di grup, tidak, tapi boleh japri saya aja. Jika memang ada informasi seperti itu, saatnya kita menyampaikan. Dan kita sebagai pansel, panitia seleksi ini juga hanya sekedar menerima masukan. Ada masukan dari si fulan. Tetapi kita sebagai pansel ini wajib menjaga betul rahasia-rahasia dan kekurangan-kekurangan si fulan itu. Jadi masukan itu bukan untuk kita umbar, masukan itu bukan untuk kita viralkan, masukan itu bukan kita untuk tidak kita untuk expose, tidak. Tetapi masukan itu adalah untuk menentukan mana kira-kira yang baik dan yang tepat. Adapun kesalahan dan kekurangan orang tersebut itu fa'alaihi, itu adalah urusan dia. Kewajiban kita tidak boleh menviralkan, kewajiban kita tidak boleh mengekspos ke hadapan yang lain, tidak. Tapi tugas kita adalah hanya menerima masukan dan kita wajib menjaga betul rahasia-rahasia tersebut. Itu maknanya. Jadi maknanya seperti itu. Tapi kalau kemudian kita tahu kesalahan langsung, saya tahu, nggak boleh. Nggak ada kaidah dari agama seperti itu, nggak ada. Tetapi kaidahnya seperti apa? Disampaikan, Dijapri. Oh, si fulan, saya tahu begini ya, si fulan. Tapi sebenarnya adalah japri, itu adalah rahasia kita. Sama halnya kita ketika, satu contoh, di saat kita memandikan jenazah, ternyata jenazah tersebut ada kekurangan sana sini. Kewajiban kita adalah setelah memandikan jenazah itu, kita tidak boleh menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada pada si mayat tersebut. Urusannya adalah bainana wa bainallah, antar kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita malah cerita sama yang lain. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai bagaimana sifat dan karakter orang-orang munafik seperti apa. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 47, haitsu qala fi muhkami kitabi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awdu'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Allah sampaikan mengenai karakter orang-orang munafik yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sifat dan karakter mereka orang-orang munafik? Law kharaju fikum. Sekiranya orang-orang munafik itu keluar ke tengah-tengah kalian, mazadukum illa khabala. Mereka hanya akan menambah kekacauan saja. Walau awda'u khilalakum yabhunakum, dan mereka pasti akan mempercepat perjalanannya dalam rangka untuk mengadu domba dan menfitnah orang lain. Walau awda'u khilalakum yabhunakumul fitnah. Jadi orang-orang munafik itu ketika bergabung dengan kita, maka ujung-ujungnya hanya akan menambah kekacauan saja. Walau awda'u khilalakum yabhunakumul fitnah, pasti mereka akan mempercepat perjalanan mereka
untuk mengadu domba dan menfitnah kalian. Wa fiikum samma'una lahum. Akan tetapi persoalannya adalah kadang-kadang kita ini juga sama, ada orang yang menjadi informan yang memberikan informasi kepada mereka. Di antara kita ini ternyata ada orang-orang yang suka tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian setelah dia tahu berita itu disampaikan oleh mereka kepada orang-orang munafik. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Mencela orang-orang munafik, mereka yang senantiasa ingin mencari-cari kesalahan orang lain bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sefikrah dengan mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, munafik ini dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu ada, hanya saja bedanya kalau munafik yang ada pada zaman Nabi itu namanya munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Tapi kalau yang ada munafik sekarang ini adalah munafik amali. Kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafik yang ada seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik, mindsetnya udah munafik, etikanya udah munafik, keyakinannya sudah munafik. Maka begitu dalam perang Uhud ketika berjalan bersama dengan 1.000 pasukan yang ada, Abdullah bin Ubay bin Salul membawa 300 orang. Begitu di tengah jalan ternyata dia balik haluan, tidak jadi melanjutkan peperangan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh orang-orang munafik. Mereka menampakkan keislaman dan mereka menyembunyikan kekafiran. Itu namanya munafik i'tiqadi. Munafik yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan orang-orang munafik yang seperti inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian yang paling bawah dari neraka itu. Akan tetapi munafik yang kedua ini adalah munafik amali. Munafik amali. Dan itu disampaikan oleh Rasul dengan tanda 3. Ayatul munafiki salah, tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia senantiasa mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, jika dia dikasih amanah khana maka dia mengkhianati. Munafik ini yang kedua ini adalah munafik amali. Munafik i'tiqadi termasuk kategori dosa besar. Munafik i'tiqadi ini termasuk kategori dosa besar. Munafik i'tiqadi termasuk kategori dosa besar sebagaimana dosa besar yang lain, tapi munafik amali ini sifatnya adalah dosa. Ya, sifatnya adalah dosa. Karena munafik i'tiqadi lebih mendekati kepada kekafiran, kufur, tetapi kalau munafik amali itu hanya dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mengenai ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabahudu wa la tadabaru wa qulu ibadallahi ikhwana. Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, hindarilah kalian berprasangka. Hindarilah kalian berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah merupakan pembicaraan yang paling berdusta. Wala tahassasu wala tajassasu. Ada tahassus, ada tajassus. Tahassus, tajassus.
Ini maknanya apa? Ibnu Abbas ditanya ya, antara tahassus dengan tajassus itu ya buang-buang nggak jauh beda. Tapi lebih banyak tahassus itu mencari-cari berita kebaikan orang. Tapi kalau tajassus mencari berita-berita keburukan seseorang. Beda titik. Yang satu tahassus, yang kedua tajassus. Wala tahassasu, dan janganlah kalian mencari-cari ya berita mengenai keberbedaan seseorang. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari ya keburukan, kesalahan orang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling bersaing. Janganlah kalian saling bersaing dalam keburukan. Bersaing dengan yang tidak sehat itu dilarang, tapi kalau bersaing sehat boleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu hendaknya orang-orang itu ya senantiasa berlomba-lomba dalam ya kebaikan, bersaing dalam kebaikan. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tapi kalau bersaing dengan cara yang tidak fair, bersaing ya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka bersaing seperti itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanafasu. Contoh, ini masing-masing pengen jadi ketua RT. Sebenarnya kan sudah ada mekanismenya kan. Pokoknya masing-masing nanti siap dipilih dan siap memilih, sudah siap. Tapi syahwat kekuasaannya ini lebih tinggi, ngebut banget pengen jadi ketua RT, sehingga dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak diridhoi oleh agama. Dia pakai money politik. Datangin warga satu-satu. Mohon doa restunya sambil nyalamin satu-satu. Begitu selamat ada amplopnya, 100.000, alhamdulillah katanya. Kata ibu-ibu, tumben amat bilang hati ada uangnya ya, baru kali ini katanya. Ini namanya nggak fair. Bersaing yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sama-sama tidak pakai money politik, silaturahmi minta doa restu boleh. Itu merupakan trik, itu merupakan kiat yang harus dilakukan. Tapi kalau dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara money politik seperti itu tidak diperbolehkan. Itu maknanya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri hati. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya membelakangi, saling menjauh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pada hadis ini Rasul menekankan wala tajassasu, janganlah kalian melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan dan dosa orang lain. Hadis yang kedua dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya sementara iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai sekalian orang yang beriman dengan mulutnya sedangkan imannya belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing orang-orang Islam yang lain. Wala tattabi'u awratihim, janganlah kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan dan kekurangan mereka. Fa innahu manittaba auratihim, karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, yattabi'illahu auratahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahan dan kekurangannya dia. Wa may yattabi'illaha auratahu, barang siapa yang Allah cari-cari kesalahan dan kekurangannya dia, yafdahuhu fi baitihi, Allah akan permalukan dia di rumahnya. Jadi berangkat dari sinilah yang kemudian ada istilah apa? Hukum karma. Sebenarnya tidak ada hukum karma dalam Islam. Yang ada itu hal jazaul ihsani illal ihsan.
tidak ada balasan kebaikan itu kecuali bayangan yang sama. Wa jazau sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan yang buruk itu adalah keburukan yang sama. Maka pada hadis ini Allah Subhanahu Nabi menjelaskan kita dilarang mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, karena ya konsekuensinya adalah jika kita mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, maka Allah akan membuka aib dia. Allah akan mencoba mencari-cari kesalahan dia, dan Allah akan permalukan dia di rumahnya. Gimana caranya? Caranya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sok dengan orang, oh dia begini. Wah, enggak taunya ternyata tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah cerita sama istri. Oh gini, yang benar, iya. Ya, ini contoh. Allah permalukan. Makanya inilah sunnatullahnya begitu. Kalau kita menutup aib orang lain, aib kita ditutup. Kalau kita membuka aib orang lain, aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah nunggu di akhiratnya, di dunia pun sama. Ini kata Nabi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, ya barang siapa mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan permalukan dia di rumahnya. Jemaah sekalian, semoga muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan ulama salaf mengenai tajassus ini? Dari Abu Kilabah ada satu kasus bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan berita. Bahasanya sekarang mendapatkan bisikan. Umar mendapatkan bisikan bahwa Abu Mihjan Ats-Tsaqafi dengar-dengar kata Umar sedang berpesta minuman keras bersama-sama dengan teman-temannya. Maka begitu Umar mendapatkan informasi bahwa Abu Mihjan Ats-Tsaqafi mengadakan pesta minuman keras di rumahnya, Umar langsung labrak kejar dia. Ternyata begitu sampai rumahnya Abu Mihjan Ats-Tsaqafi, Umar tidak mendapati banyak orang. Yang didapati oleh Umar hanya satu orang saja. Satu orang saja. Faqala lahu Abu Mihjan, ya Amirul Mukminin, inna hadza la khairul laka. Kemudian Abu Mihjan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini enggak boleh ini. Masa Amirul Mukminin dengar berita yang remeh-temeh begini, dengar bisikan orang kata ini enggak boleh. Sesungguhnya yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah telah melarang engkau untuk melakukan tajassus. Faqala Umar, ya kemudian Umar mengatakan, ma yaqulu hada, siapa ya yang ngomong seperti ini ya, kok bisa ada berita begini? Faqala Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Al-Arqam. Kemudian Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Al-Arqam menguatkan, shadaqa ya Amirul Mukminin, betul wahai Amirul Mukminin, Abu Mihjan itu tidak mengadakan pesta minuman keras. Ini adalah tajassus. Ini seorang Umar saja dikecoh oleh sahabat yang lain. Kita bisa bayangkan sahabat ini loh. Ini sahabat. Orang yang hidup bersama dengan Rasul, yang pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka saja bisa mengecoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, memberikan bisikan. Itu Umar, itu ada Abu Mihjan bikin pesta miras di rumahnya, gimana sama kawan-kawan. Begitu udah samperin oleh Umar, ternyata nggak ada orang, cuma satu doang, cuma satu orang doang sama Abu Mihjan. Makanya akhirnya ya Umar dikomplain oleh Abu Mihjan. Nggak boleh Amirul Mukminin. Kenapa dengar berita-berita yang seperti ini? Dikuatkan oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Al-Qarab, shadaqa ya Amirul Mukminin, hada tajassus. Wahai Amirul Mukminin, betul, ini namanya tajassus. Fa kharaja Umar wa tarakahu, akhirnya Umar meninggalkan dan keluar dari rumah Abu Mihjan. Bapak jamaah sekalian bisa bayangkan, ini kelasnya Umar bin Khattab bisa dikecoh, bisa dikerjain oleh orang, apalagi yang kelasnya kita. Makanya kalau Bapak dan jamaah sekalian mendengar berita itu jangan langsung percaya, apalagi dengar berita dari TikTok, dari IG, ya beritanya dari medsos lagi, nggak valid, nggak bisa dijadikan pegangan.
Zaman dulu Umar sekelasnya Umar saja masih dikecoh seperti itu. Bagaimana hanya dengan sekarang zaman medsos begini, semuanya orang bisa ngarang, semuanya orang bisa bikin rekayasa. Karena itu yang harus kita perhatikan bahwa yang seperti itu dilarang oleh agama. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Efek mencari-cari kesalahan yang dilarang oleh Islam ini apa? Efeknya apa sekarang? Karena dengan tajasus itu ya merupakan ya sebuah pintu untuk menuju suudzon kepada orang. Dengan adanya tajasus itu orang pasti suudzon. Oh ya bener dong, pantesan si fulan begini, nggak pernah ke masjid. Pantes ya dia ya. Oh ya, kenapa ya? Itu ketangkep KPK dia kemarin. Nah, kita senantiasa mengkait-kaitkan nggak pantesan ini, pantesan itu. Beritanya belum jelas, tapi kita ditangkap KPK-nya itu ngapain? Ya hanya jadi saksi saja, atau yang ditangkap itu temannya atau siapa? Kita tidak jelas, maka kita tidak perlu tajasus yang seperti itu. Yang kedua, efeknya apa? At-tajassusu suratun min suwari du'fil iman. Yang namanya tajasus itu merupakan bentuk kelemahan iman seseorang. Kalau imannya seseorang kuat, dia tidak pernah merasa orang lain lebih rendah daripada dirinya. Tapi kalau orang imannya kuat, dia senantiasa merasa bahwa dirinya lebih rendah dibanding dengan orang lain. Karena Allah katakan, "Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Janganlah kalian mengatakan diri kalian bersih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang namanya tajasus itu efeknya apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Gara-gara ini ada WA kemarin, nyebar TikTok di grup begini kan, akhirnya pada diam-diam kagak ngomong katanya. Keluarganya si fulan diam nggak ngomong. Kenapa? Ya soalnya dia mencoba mengkait-kaitkan peristiwa yang ada di TikTok itu dengan apa yang ada di anggota grup ini. Nah itu kan ujungnya kan. Akhirnya ujung-ujungnya memutuskan hubungan silaturahmi. Maka untuk hal yang seperti ini kita tidak boleh main-main. Kita harus pastikan dulu kalau ada berita, jangan kemudian kita termakan dengan tajasus yang ada. Karena buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemakan ya hoax yang ada pada waktu itu. Yang keempat, at-tajassus yu'addi ila fasadil hayah. Tajasus itu hanya akan mengacaukan situasi dan kondisi. Tajasus itu hanya akan mengacaukan tatanan kehidupan yang sudah ya tertata rapi ini. Gara-gara ada tajasus, maka semuanya bubar, grup jadi bubar, semuanya bubar, kegiatan yang ada di masjid semuanya pada bubar. Kenapa? Saling ya mencari-cari kesalahan orang lain. Maka sikap kita, kalau memang ada yang seperti itu, kita syukur, diam saja. Biarlah kalau memang ada kesalahan yang nangin yang berwajib saja. Kita nggak usah sok-sokan sok lebih tahu. Kita ya dalam konteks ini kita menutup diri karena itu bukan ranah kita. Biarkan saja kalau memang kenyataannya seperti itu, biar pihak yang berwajib saja yang menangani. Jamaah sekalian, semoga muliakan Allah Subhanahu wa taala. Efek yang kelima adalah bahwa yang namanya tajasus itu adalah pintu ya untuk menuju kebencian seseorang, dan seseorang pun akan melakukan aksi balas dendam. Karena dicari-cari kesalahan orang itu, maka orang yang merasa dicari-cari kesalahannya akan benci. Udah begitu orang yang dicari-cari kesalahannya pasti dia akan mengagendakan, dia akan melakukan balas dendam. Kapan kalau kita dapat kesempatan, saya akan perlakukan dia dengan yang sama seperti kita ini. Itu pasti, dan itu sudah manusiawi. Jamaah sekalian sebagai muliakan Allah Subhanahu wa taala. Efek yang keenam, jamaah sekalian, at-tajassusu sabilun ila isya'atil fahisah bainal muslimin. Yang namanya tajassus itu merupakan pintu untuk menyebarkan perbuatan yang keji di antara orang-orang Islam. Kemudian efek yang berikutnya adalah yang namanya tajassus itu merupakan bukti kuat dan bukti yang jelas atas kejelekan niat orang tersebut. Kalau orang tajassus pasti menunjukkan yang melakukan itu pasti niatnya adalah niatnya jelek.
Dan orang yang dituju tajasus itu pasti dia terancam. Terancam apa? Terancam dipermalukan di hadapan orang. Jadi gara-gara ngomong begitu, kagak bisa tidur dia. Saya nggak bisa tidur, diomongin orang terus, tanya kemari. Hanya gara-gara ya ada seperti itu, sampai membuat orang terancam. Terancam ketenangannya, terancam dia akan diomong oleh orang lain. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di antara bentuk tajassus yang dilarang dalam agama ini adalah at-tahassusu ala buyutil muslimin wal ittila' ala auratihim. Tajassus yang dilarang adalah ngintip rumah orang. Coba itu lihat di rumahnya, isi rumahnya kayak apa kan? Ujung-ujung datang dia, pura-pura silaturahmi, tumben aman dia, ada apa Pak katanya? Enggak, cuma menyampaikan pesan aja, sambil lihat. Apalagi kamera tersembunyi ini, HP-nya sudah dipasang sambil gini-gini. Tajassus nggak boleh, nggak boleh. Jadi itu jelas yang seperti tajassus. Yang kedua, iktihamul buyut wal khalawat bi hujjati dabti man fiha mutalabbisina bil ma'siyah. Kalau mungkin satu contoh, memang petugas dari kepolisian atau apa yang datang, tiba-tiba datang seperti itu, ya hanya untuk mengatakan ini orang yang di dalamnya ada masalah hukum, bisa itu mungkin haknya mereka. Tapi kalau orang lain, apalagi mohon maaf kelasnya RT, RW atau hanya tokoh masyarakat, tiba-tiba kemudian datang ke rumah, pengen silaturahmi, pengen begitu-begitu, tidak boleh. Ini adalah dalam rangka melindungi privasi dan hak ya kebaikan seseorang. Jadi dalam rangka melindungi privasi dan kebaikan seseorang. Kemudian contoh tajassus yang dilarang juga istima'ul mar'i ila hadisikum lahum lahu karihun. Seseorang mendengarkan pembicaraan dari orang yang sebenarnya orang itu tidak senang dengan dia. Sengaja nguping, ngintip, ya kan, ada berita apa ya? Ini namanya tajassus. Yang berikutnya, tajassus yang dilarang membuka rahasia orang Islam untuk musuh-musuh Islam. Makanya dari sinilah kalau kita lihat Muhammad Abdul mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu adalah terhalang oleh orang Islam yang lain. Artinya apa jamaah sekalian? Sebenarnya kalau orang Islam kita ini tidak memberikan informasi secara tidak benar kepada pihak musuh, nggak mungkin musuh tahu. Ini kan persoalannya adalah sekarang kadang-kadang mungkin berbeda pandangan. Yang satu punya pandangan mengenai Islam begini, yang satu lagi mengatakan begini. Tapi kalau tidak ada bumbunya, ya pasti ya nggak akan tahu itu. Maka sekarang satu contoh. Orang yang dituduh teroris dengan alasan itu orang rajin sholat berjamaah, kemudian jenggotnya panjang, habis sholat dia tidak pernah ngeriung sama yang lain, kalau ada acara-acara yang lain dia tidak pernah terlibat. Ya, ini kan ada indikasi-indikasi yang seperti ini, ya. Tetapi persoalannya, kalau kemudian tidak ada orang Islam yang cerita sama yang lain, pasti tidak tahu kalau itu adalah teroris. Karena teroris itu kan urusannya adalah barangkali mungkin mindsetnya dia. Jadi kenapa mereka dalam tanda kutip? Karena kalau kita melihat hadis Nabi, idza ra'aita ar-rajula ya'dadu fil masjid fasad ana muslim. Jika Anda melihat seseorang yang membiasakan diri masuk masjid fasad ana muslim, maka pastikan dia itu adalah orang Islam. Karena kadang-kadang begitu melihat ada orang
rajin masuk ke dalam masjid, rajin jamaah, sopan dengan jamaah yang ada. Tapi persoalannya habis sholat, ya kemudian nggak pernah nimbrung, nggak pernah ngobrol sama yang lain. Nanti giliran waktu berikutnya datang lagi, waktu berikutnya. Justru kita malah curiga dengan orang begitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah ke masjid, kita malah nggak curiga kan? Nah ini persoalannya. Jadi maka informasi-informasi yang seperti inilah yang kemudian sama dengan ya tajassus alal muslimin li sahil ada. Ini dalam rangka ya satu contoh. Mungkin kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak ngikuti berita ketika Ismail Haniyah ke Iran diundang dalam rangka pelantikan presiden Iran yang baru kan. Kenapa kok bisa dibom, bisa dirusak oleh Israel? Ada yang tajassus, orang Irannya sendiri ada yang ngasih, iya ngasih berita. Nah sama kemarin ketika delegasi Hamas datang ke ya Qatar kan, mau ya rembukan mengenai bagaimana penyelesaian perang yang ada di sini. Nggak taunya kenapa dirudal. Ini dari pihak Qatar tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tapi persoalan intelijen Turki tahu, maka segera telepon ke Qatar memberikan tahu bahwa beberapa menit kemudian akan ada rudal yang datang. Segera selamatkan diri. Maka 3 orang itu yang agak terlambat menyelamatkan diri, ya akhirnya menjadi korban. Ini persoalannya seperti itu. Kalau tidak ada yang tajassus, nggak ada yang memberikan informasi rahasia, itu nggak mungkin dia melakukan itu. Itulah di dalam Islam, maka hal yang seperti ini dilarang di dalam Islam ini. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada tajassus yang memang disyariatkan. Contohnya apa? Tajassus syariatkan adalah at-tajassusu ala adail ummah. Mencari-cari kesalahan musuhnya umat. Cari-cari kesalahan Israel di mana ya, kesalahan Amerika di mana. Cari-cari itu memang dianjurkan. Kita dianjurkan. Tatabul mujrimin al-khadiru ahli raib. Kita mencari-cari kesalahan orang, para pelaku-pelaku kriminal. Siapa ya? Itu katanya dengar kemarin ada rampok di sini ya. Tapi dengar-dengar yang merampok motor ada di sini kan. Kita perlu tajassus itu dalam rangka waspada. Jangan sampai ya kita kecolongan nanti. Jadi kalau kita lihat tafakutul wali li ahwali ra'iyatihi. Seorang pemimpin mencoba mencari-cari permasalahan yang sedang dialami oleh rakyatnya. Boleh tajassus dong, datang malam-malam lah. Lagi ngapain katanya? Iya lagi begini. Itu boleh. Tajassusnya seorang pemimpin kepada rakyatnya itu boleh, karena tujuannya adalah untuk memastikan rakyatnya dalam keadaan baik-baik atau tidak. Itu adalah tajassus yang dibolehkan dalam Islam. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa membedakan mana tajassus yang dibolehkan, mana yang tidak. Yang dibolehkan tadi kalau memang ada manfaat yang didapatkan oleh orang tersebut. Tapi kalau tajassus yang dilarang jelas ada satu dosa, ada satu stigma negatif yang didapatkan oleh orang yang ditajassusi. Karena itu dilarang oleh Islam. Karena pada dasarnya kita Islam, syariat Islam ini kan diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memelihara agama. Karena itu orang yang murtad wajib dibunuh. Dalam rangka memelihara nasab, karena itu kalau ada orang yang berzina harus dirojam bagi yang sudah punya suami istri. Dalam rangka memelihara harta, karena itu kalau ada orang yang mencuri tangannya harus dipotong. Dalam rangka ya untuk melindungi harga diri, karena itu kalau ada orang yang menuduh orang lain melakukan zina, maka dia harus dicambuk. Ini maknanya. Jadi harga diri ini merupakan satu hak, satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga harga diri ini mau tidak mau harus sama-sama kita jaga. Dengan cara apa? Kita tidak boleh merendahkan orang, kita tidak boleh menuduh orang melakukan ini dan itu, tetapi kita harus kembali ya kepada satu kaidah, setiap manusia itu al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, jadi yang namanya ya hukum asalnya itu adalah seseorang lepas
ya dari dosa seseorang itu tidak berdosa. Karena itu perbuatan tajasus merupakan akhlak yang tercela yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in, sama-sama kita akhiri. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.